Halo sobat nongkrong, kali ini gue mau kasih tahu ke lo tempat nongkrong yang berada di tengah hutan pegunungan. Apakah recommended? Nanti lo bisa ketemu jawabannya. Simak terus tayangan ini sampai habis. Ya, pada kesempatan kali ini gue lagi berada di suatu tempat nongkrong yang keren abis. Lokasinya di Puncak Bogor. Ini benar-benar di lereng gunung ya guys, di hutan pegunungan. Ini masih asri banget, masih alami banget, dan suara-suara binatang ya ini masih kedengeran gitu. Ada burung, ada jangkrik, serangga, ya apalah namanya gue nggak tahu. Pokoknya benar-benar backsound alamnya ini kerasa banget. Dan juga suara deru air sungai ini benar-benar menambah syahdu dari tempat ini. Ini gue masih berada di lokasi parkiran kendaraan ya. Nah, di lokasi parkiran kendaraan ini, tepat di belakangnya ini terdapat aliran sungai ya. Airnya jernih banget, dan suara deru alirannya itu benar-benar terdengar ya. Pokoknya memanjakan telinga dengan suara-suara alam guys. Nah, ini penampakan dari depannya guys ya. Jadi terdapat bangunan semi outdoor yang dikelilingi sungai-sungai. Nah, kita coba merapat ya, kita mulai masuk ke dalam, kita obrak-abrik, kita lihat, kita bongkar seperti apa. Ini dari pelatarannya kita masih bisa melihat area parkir ya dengan sudut yang lebih luas. Di pelataran ini juga terdapat kursi-kursi bangku yang bisa kita tempati kalau emang mau duduk di situ ya. Nah, ini adalah area untuk tempat kita memesannya. Jadi bisa langsung ke area ini, atau kita pilih tempat duduk dulu. Nanti di tiap meja ada barcode untuk kita scan ya. Oke guys, kita coba naik ke atas. Kita lihat seperti apa penampakan di atas ini. Nah, di area ini terdapat juga sisi yang full outdoornya ya, buat tempat kita duduk-duduknya gitu. Dan dua bangunan yang sejajar ini berkonsep semi outdoor ya, ada yang di kiri, ada yang di kanan, dan sisi luar juga ada.
Di sini juga terdapat musola ya. Ini persis yang di depan ini. Ini adalah musola. Nah, ini area full outdoornya ya. Jadi tempat ini tuh guys luas ya. Kalau emang lo memiliki banyak tenaga, silakan lo ubek-ubek ini tempat nih ya. Tuh ya guys, lihat penampakannya kan, banyak orang gitu sambil kongko seru. Pokoknya menurut gua kalau lo cobain nongkrong di sini, ini pasti nih males buat pulang. Ya, dan jangan lupa baterai handphone jangan sampai lowbat nih, karena spot-spot foto yang instagramable-nya banyak banget di sini ya. Nah, ini ada aliran sungai yang atasnya ada jembatan, jadi kita bisa nyebrang ke area seberang sana gitu. Jadi ya guys, yang gua rasain selama gua ada di sini, ini suara deru aliran sungainya ini benar-benar kedengeran banget ya. Lo mau duduk dimanapun kerasa tuh suara deru aliran sungai sama suara binatang-binatang ya dari balik-balik hutan itu. Jadi benar-benar deh di sini nuansa alami hutannya masih asri banget ya. Gua rasa sih ini nggak banyak yang dirubah nih ya dari kondisi aslinya, karena benar-benar kesannya alami banget. Wow, lo lihat gak guys tuh penampakan di kamera, ada apakah yang berlari? Ya, gue nggak tahu ini dipelihara apa binatang liar gitu ya. Tapi menurut info sih memang juga di sini masih banyak binatang liarnya gitu ya. Tapi ya belum pernah dengar juga sampai ada yang mengganggu gitu. Ya, menurut gue ini menjadi salah satu keunikan dari tempat ini ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi di area ini selain tempat buat ngopi, nongkrong, kongko ya, juga terdapat area buat camping. Nah, buat lo yang suka camping bisa nih di sini ada glampingnya ya. Motor seperti apa? Simak terus tayangan ini. Nah, itu tuh sudah mulai kelihatan area glampingnya. Kita lihat lebih dekat lagi guys ya. Kita samperin seperti apa nih penampakan area glamping di sini. Yang jelas menurut gue ini seru banget nih kalau camping di sini. Nah, ini nggak jauh dari tempat tadi tuh yang bangunan utamanya. Ini area glampingnya ya, sudah terpasang tenda. Jadi lo tinggal masuk aja itu ya. Tapi gue belum sempat nanya tentang harga ya. Mungkin bagi yang berminat bisa searching gitu di Sanubari ini kira-kira berapa harga sewanya. Karena memang untuk nginep di sini, untuk camping di sini, ini reservasinya berbeda dengan yang di cafe gitu ya. Karena tadi di depan gue lihat ada pelangnya tuh. Nah, ini penampakannya untuk area yang pertama ya, area glamping yang pertama seperti ini tendanya guys ya. Seru juga guys ya. Nah, di sini juga terdapat toiletnya ya. Jadi lu nggak perlu buang airnya di kali guys, jangan ya, tercemar. Di sini air kalinya benar-benar bening ya, dan pastinya dingin. Nah, kita mulai beranjak ke area yang kedua. Di sini glampingnya tendanya berbentuk dom ya. Terdapat beberapa tenda yang berbentuk dom. Nah, ini seru banget nih ya. Menul-menul begitu ya, bulat.
Dan yang area yang ketiga ini bentuknya seperti ini guys ya. Nah, seperti bangunan segitiga gitu, seperti rumah segitiga. Unik juga ya. Coba kita lihat lebih dekat guys ya. Nah, ini penampakannya dari dekat guys ya, area yang berbentuk bangunan segitiga. Dan juga di sini ditaruh meja-meja kursinya di luar ya, buat nongkrong-nongkrong. Jadi berasa banget nih. Dan sini terdapat apa nih ya, prasasti apa namanya nih. Nah lo baca deh nih, tuh ya. Dan di sini terdapat curug ya. Cuman gue udah tanya ke pegawai sini, jadi katanya kalau mau ke curug itu sekitar 40 menit dari sini. Dan gue ngukur diri guys ya. Kayaknya aduh, buat coba ngelihatnya nanti deh, next time guys ya. Insya Allah ada waktu, ada rezeki lagi, bakal gue liput nih curug yang ada di Sanubari ini. Saatnya isi perut. Nah ini pesanan gua guys ya. Gue pesen nasi goreng. Ini harganya nggak mahal guys ya, sekitar 30 ribuan. Rasanya juga enak. Nah ini adalah khas kopi Sanubarinya, es kopi Sanubari nama menunya ya. Ini harganya 20 ribuan. Jadi menurut gua worth it lah ya, dengan harga makanan di range nggak jauh dari itu. Kita dapat bonus pemandangan yang ciamik banget. Oke sobat nongkrong, segitu informasi yang bisa gue bagi-bagi ke lo semua. Jadi menurut gue tempat ini recommended buat lo menjadi rujukan tempat nongkrong ya. Kalau lo merasa setuju dengan apa yang gue ungkapkan, silakan subscribe channel gue ini dan nantikan tayangan-tayangan berikutnya. Sampai jumpa.